The power of dreams. Ya, selamat siang Honda Lovers. Balik lagi bareng gua Reza dari Honda Bandung Center. Ya, di tahun 2021 ini spesial banget karena di awal tahun kita di sini sudah kedatangan salah satu unit yang baru dari lineup Honda. Teman-teman bisa lihat di sini yaitu New CR-V 2021. Ya. Dan untuk CR-V ini saat ini hadir dalam 3 tipe, yaitu tipe 2000 cc, 15 turbo, dan 15 turbo Prestige. Nah, kebetulan yang ada di hadapan kita semua ini adalah yang tipe yang 15 Prestige. Oke. Nah, ini kita akan lihat dulu dari bagian depan, eksterior depan. Kita lihat pertama impresi awalnya adalah terdapat perubahan di bagian depan ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat dibandingkan yang generasi sebelumnya, di sini ada warna hitam ya, model piano black glossy ya. Kalau sebelumnya kan warnanya silver. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat ke bagian sini. Ya, ini yang spesial ya. Di sini ada radar Honda Sensing. Ya, betul ya. Jadi untuk tipe yang Honda 15 Prestige sudah mendapatkan fitur Honda Sensing ya. Ini untuk radarnya. Lalu kita ke bagian bawah. Nah, di sini juga terdapat aksen silver ya, modelnya glossy. Jadi kalau saya perhatikan sih di sini senada ya dengan yang bagian atas ya. Jadi tampil untuk CR-V ini jadi jauh lebih sporty lagi seperti itu ya. Nah, untuk bagian headlampnya di sini masih menggunakan lampu yang futuristik ya, yaitu model full LED headlamp. Lalu juga untuk bagian fog lampnya juga sudah dilengkapi dengan LED juga. Untuk lampu headlamp bagian depan CR-V 15 Prestige ini sudah dilengkapi dengan lampu sequential. Artinya pada saat kita menyalakan lampu sen ya, akan ada animasi LED warna kuning yang bergerak dari area dalam keluar. Ya, ini membuat tampilan mobil lagi menjadi lebih mewah. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian samping kiri dari New CR-V 15 Prestige. Ya, di sini kita bisa lihat desain velgnya sendiri dia mengalami perubahan ya, dimana untuk velg barunya ini sekarang tampil lebih cerah ya warnanya ya, jadi semakin kokoh kelihatan si kendaraannya. Lalu untuk profil bannya sendiri dia menggunakan ban Bridgestone dengan profil ban 235/60 dan ring 18. Untuk bagian depan sendiri, CR-V ini suspensi bagian depan menggunakan McPherson Strut dan untuk bagian belakang menggunakan suspensi multilink, sehingga menambah lagi nih kenyamanan selama pada saat berkendara. Oke, kita langsung lihat aja yuk ke bagian belakang. Ya, nah sekarang kita udah ada di bagian belakang dari New CR-V 15 Prestige. Ya, di sini kita lihat dulu dari bagian atas ya. Tentunya CR-V ini sudah dilengkapi dengan antena shark fin. Lalu di sini ada LED head mount stop lamp. Kita lihat juga di kaca belakangnya juga sudah ada defogger dan rear wiper. Lalu untuk untuk lampu bagian belakang di sini menggunakan lampu LED kombinasi, di mana ada LED LED bar di sini. Nah, di sini kita juga bisa lihat terdapat untuk tipe yang Prestige tentunya ada emblem Prestige. Di sebelah kiri juga ada emblem CR-V dan di sini ada VTEC turbo ya. Jadi menandakan bahwa mobil ini menggunakan mesin turbo. Oke, ke bagian bawah. Nah, ini yang spesial. Di bagian bawah teman-teman bisa lihat untuk desain knalpotnya sendiri mengalami perubahan ya. Di sini dia dual exhaust, tapi modelnya sekarang yang trapesium. Jadi kalau yang sebelumnya kan modelnya bulat, sekarang dia dengan model trapesium jadi lebih futuristik lagi, ya. Lalu kita bisa lihat sendiri, nah di bagian sini, ini ada kamera mundur, ya, kamera parkir mundur 3 mode, yaitu mode normal, mode wide, dan mode up and down, ya. Dan yang spesial nih ya, teman-teman ya, untuk CR-V ini saat ini sekarang sudah dilengkapi dengan sensor parking 4 titik ya, di bagian 1, 2, 3 dan 4 seperti itu ya. Lalu kita lihat ada reflektor dan fitur spesial lagi yang baru dari bagian belakang, yaitu kita bisa membuka bagasi hands free access atau pakai kick sensor ya. Nah, ini kita bakal cobain dulu nih ya, gimana sih cara membuka pintu bagasi menggunakan kick sensor. Oke, saya sudah mengantongi remote-nya ya, jadi remote-nya saya saku. Terus kita deketin aja. Sini kita tinggal ayunkan saja. Ya, lalu kita mundur. Ya, nah di sini pintu bagasi akan otomatis terbuka. Ya, kita di sini bisa lihat sendiri. Nah, yang saya senang dari Honda, di sini mereka menampilkan detail-detail yang terpakai gitu ya. Jadi di sini ada logo hold to set height. Jadi di sini kita bisa setting ketinggiannya untuk pintu bagasi dan diberi lampu warna merah
gitu ya. Jadi ini detail kecil tapi yang sangat wah ternyata diperhatikan sekali oleh Honda ya. Lalu kita lihat sendiri di sini untuk ukuran bagasinya. Di sini ada tray ya, ada tray yang kita bisa atur. Misalnya mau 2 tingkat gitu ya atau 1 tingkat. Lalu juga ada bagian bawah ban cadangan ya, ukurannya full size kalau kita lihat ya. Jadi ukurannya normal dan juga ada toolkit seperti itu ya. Lalu untuk menutup, nah ini untuk menutup kita juga bisa menggunakan kick sensor juga ya untuk menutup pintu bagasi ini. Oke, langsung aja kita praktekin ya. Ya, jadi untuk pintu bagasinya ini sudah tertutup sempurna ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bawa barang belanjaan gitu ya, mudah sekali, tidak perlu meminta bantuan yang lain gitu ya. Cukup remote-nya disakuin aja, lalu kita deketin, ayunkan kaki kita ya, selama 1,5 detik, pintu bisa terbuka secara otomatis. Oke, kita langsung aja lanjut lagi ya ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita udah di bagian pintu pengemudi dari New CR-V 15 Prestige Turbo. Ya, di sini kalau kita perhatikan untuk remote-nya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini untuk cara mudahnya kita tidak perlu lagi mengeluarkan jack anak kuncinya, tapi kita cukup kantongin saja si remote-nya dan kita tinggal gerakan tangan kita ke sini ya. Di sini bisa langsung nanti terbuka ya, bisa terbuka. Dan nanti kalau kita mau menutupnya pun cukup kita sentuh aja bagian atasnya sekali. Kalau 2 kali maka si spionnya juga akan langsung melipat otomatis seperti itu. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja yuk, masuk ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita udah di bagian dalam nih dari interior New CR-V Prestige 15 Turbo. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk di bagian samping tentunya CR-V ini sudah dilengkapi dengan tombol pelipatan spion otomatis, lalu juga ada tombol untuk window auto ya untuk bagian sisi driver, tombol penguncian, lalu feeling pada saat saya duduk di kursi pengemudi ini nyaman sekali ya, karena tentunya CR-V ini sudah dilengkapi joknya full kulit ya. Lalu juga kita bisa lihat untuk sisi driver di sini ada pengaturan elektrik ya, pengaturan posisi duduknya elektrik 8 arah ya. Jadi untuk maju mundur itu nyaman sekali. Oke, lalu kita juga bisa lihat interiornya di sini didominasi oleh material yang mewah ya. Di sini ada bagian yang lembut. Terus juga kita bisa lihat ada aksen kayu ya yang semakin menambah kesan mewah di mobil dari CR-V ini. Nah, ini kita lihat sebelah kanan ya, di sebelah kanan setir saya pengemudi. Di sini ada tombol engine start stop untuk menyalakan mesin mobil. Lalu di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada tombol untuk membuka pintu bagasi, lalu juga ada tombol VSA, Vehicle Stability Assist, lalu juga ada tombol, nah yang spesial ya di sini karena CR-V ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Di sebelah kanan ada tombol untuk menonaktifkan fitur CMBS dan RDM. Jadi ini mudah sekali, kita tinggal menekan saja kalau mau menonaktifkan. Lalu di bagian bawah ada tuas untuk membuka tangki BBM dan juga membuka kap mesin. Nah, untuk bagian kemudi, di sini kita bisa lihat sendiri untuk bagian kemudi. Di sini untuk pengaturan setirnya sendiri dia sudah tilt dan teleskopik ya. Jadi bisa saya maju mundurkan dan bisa saya naik turunkan. Ya, oke, ini sesuai dengan postur mengemudi saya. Sini saya coba nyalakan ya mesinnya ya. Nah, untuk tampilannya ya, untuk yang tipe Prestige ini mewah sekali ya, karena untuk TFT-nya dia sekarang sudah full digital. Jadi di sini kita bisa secara mudah, secara gampang melihat informasi dari pengemudi ya, dari mobil itu sendiri ya. Di sini kita cukup misalnya tekan saja tombol kecil di sebelah kiri ya. Kita tinggal tekan saja. Kita tekan, lalu di sini kita bisa melihat nih informasi terkait dengan BBM, terkait dengan ada nih misalnya pintu yang belum tertutup gitu ya, sebelah kiri. Nah, itu bisa terlihat ya. Terus juga fitur audio ya, di sini kita bisa lihat, bisa dicek juga. Ada juga di sini driver attention monitor ya, fitur baru juga. Di sini ada logo cangkir kopi ya. Jadi di sini kita bisa mobil ini bisa menginformasikan nih ke pengemudi kalau misalnya kamu tuh udah capek loh gitu. Jadi istirahat dulu deh. Nah, di sini ya. Jadi ada fitur driver attention monitor ya, seperti itu ya. Terus juga terkait dengan Honda Sensing. Nah, di sini untuk sebelah kanan tentunya di sini ada, kita bisa lihat ada indikator bensin ya.
Terus di sebelah kiri dari engine temperatur. Oke, nah kita beralih ke sisi kemudi. Di sini kita bisa lihat sendiri ada fitur baru juga, yaitu auto wiper ya. Jadi kalau pada saat hujan, di sini sudah ada sensornya. Dia secara otomatis nih akan menggerakkan wiper pada saat kondisi hujan. Lalu di sini juga kita bisa lihat ada fitur auto off headlight dan auto leveling juga ya. Di sini auto leveling. Jadi di sini kita bisa mengatur nih si pancaran lampu depan ya pada saat tanjakan atau turunan supaya tidak menyilaukan pengendara di depan. Nah, ini untuk di bagian belakang kemudi. Di sini kita bisa lihat ada pedal shift ya, karena tentunya untuk unit CR-V ini tersedia hanya dalam transmisi CVT saja. Nah, di bagian depan ya ini yang spesial juga, yang berbeda. Jadi kalau teman-teman pernah masuk ke unit CR-V sebelumnya, di sini kita bisa lihat sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio ya, atau audio steering switch di sini. Lalu pengaturan TFT juga, informasi di speedometer. Nah, yang di sebelah kanan ya, di sini adalah ada tombol untuk pengoperasian Honda Sensing ya. Jadi untuk yang tipe 15 Prestige sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, di mana fitur tersebut sangat membantu sekali ya, bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan gitu ya. Namun tentunya fitur ini patut kita ingat, ini hanyalah fitur pembantu saja, fitur support saja. Jadi bukan berarti mobil itu bisa bergerak sendiri, bukan seperti itu ya. Ini hanya membantu kita saja nih. Tetap kendali utama ada di pengemudi. Nah, di sini kita bisa atur. Fitur yang pertama dari Honda Sensing itu adalah fitur namanya CMBS ya, Collision Mitigation Braking System. Di sini jadi kita bisa, kalau ada potensi terjadi kecelakaan gitu ya, mobil bisa melakukan pengereman ya untuk membantu minimalisir dampak dari kecelakaan. Nah, untuk mode tersebut dia sudah aktif juga ya, jadi otomatis aktif. Lalu selanjutnya ada mode Adaptive Cruise Control ya. Nah, Adaptive Cruise Control ini di sini bisa seperti cruise control, cuman dia bisa mengikuti mobil di depan nih ya. Jadi kalau mobil di depannya itu maju gitu ya, kita bisa ikut maju menyesuaikan. Lalu kalau mobil di depan kita berhenti, itu juga mobil kita bisa berhenti. Seperti itu ya. Jadi menambah sekali kenyamanan dan kesenangan pada saat kita berkendara. Seperti itu Honda Lovers. Lalu juga di sini ada logo Lane Keeping Assist System ya. Di sini kita bisa lihat. Jadi di sini bisa membantu mobil itu tetap berada pada di jalur berkendara. Ya, dan ada juga fitur RDM dan juga sama mirip dengan LCAS, dia juga bisa membantu nih mobil tetap berada di jalur pengendara. Jadi kalau misalnya udah mau keluar jalur gitu ya, mobilnya bisa diarahkan, nanti si setir akan bergerak mengoreksi untuk kembali ke jalur ya. Kecuali kalau misalnya kita nyalain sennya ya, beda. Kalau misalnya kita nyalain sen, fiturnya tidak akan aktif. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada kisi AC ya tentunya, lalu juga tombol hazard. Di bawahnya ada audio baru ya, ukuran 7 inch yang terintegrasi dengan sistem. Lalu kita bisa lihat sini untuk AC-nya sendiri, dia sudah menggunakan dual zone auto AC. Dan untuk tuas transmisinya seperti ini ya, ini untuk mode yang CVT. Lalu di sini kita bisa lihat ada tombol Econ, di mana di sini kita bisa menghemat hingga 20% efisiensi bahan bakar. Lalu di sebelah kanan, ini ada electric parking brake atau tuas rem elektrik. Dan juga ada brake hold ya, yang membantu pada saat kemacetan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat sini, bagian bawahnya lagi, di sini juga baru, di mana di sini kita bisa melakukan pengecasan pada handphone kita ya, dan sebelah kiri ini untuk menyambungkan fitur smartphone nanti ke audio. Oke, di sini untuk lokasi penyimpanan ada 2 cup holder, laci penyimpanan terbuka, laci penyimpanan tertutup yang bisa disetting. Nah, ini kita bisa lihat sendiri, bisa diangkat, bisa digerakkan tray-nya ya. Kalau kita mau atur, mau sebanyak apa sih barang yang kita masukin ya, ini bisa diatur mudah sekali. Ya, untuk hand raise-nya juga bisa adjustable, maju mundur. Oke, nah ini kita bisa lihat ke sisi atas. Nah, di sisi atas sendiri, di sini sudah dilengkapi dengan sun visor, sebelah kanan, sebelah kiri juga ada. Lalu di sini kita bisa lihat ada untuk penyimpanan kacamata ya, sunglass holder. Nah, di sini ada pengaturan lampu ya, jadi lampu kabin di sini kita bisa atur dari bagian sini. Lalu juga di sini ada untuk membuka dan menutup sunroof ya. Jadi panel sunroofnya ada di sini untuk tombol-tombolnya. Dan di sini ya, di belakang sini ada kamera untuk Honda Sensing. Ya, jadi cara kerjanya itu Honda Sensing itu ada 2, ada radar dan kamera. Kameranya di atas sini kaca, radarnya tadi di bagian depan bawah. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk bagian depan juga, kalau kita perhatikan, kita buka laci penyimpanannya di CR-V sendiri sekarang sudah dilengkapi dengan APAR ya. Jadi untuk semua mobil Honda tahun 2021 sudah menggunakan APAR nih, ada APAR di dalamnya ya. Nah, untuk kursi baris pertama sebelah kiri itu juga sudah
elektrik juga 4 arah, jadi pengaturan posisi duduknya juga lebih nyaman lagi, seperti itu. Oke, nah ini untuk audionya sendiri, CR-V tipe Prestige ini sudah menggunakan head unit terbaru, di mana sistem audionya ini terintegrasi dengan mobil. Kita bisa lihat ukurannya 7 inch dan disematkan juga berbagai fitur terbaru yang ada di mobil ini. Oke, nah sekarang kita sudah menyalakan audio dari CR-V 15 Prestige. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam fitur. Ya, untuk audio sendiri ini radio, lalu juga info ini terkait dengan informasi seputar bensin dan lain-lain gitu ya. Terus juga phone untuk riwayat panggilan telepon, setting di sini kalau kita klik. Nah, di sini kita bisa mengatur ke sistem. Ini kita bisa melihat terkait dengan sistem di audionya itu sendiri. Lalu kalau untuk di vehicle kita bisa lihat untuk pengaturan dari si Honda Sensing-nya ya. Jadi di sini kalau kita mau mengatur terkait pengaturan di mobil ya, ini sudah sangat enak sekali karena bisa diatur melalui audio. Ya, ini untuk kamera mundur, settingan Bluetooth, Wi-Fi dan lain-lain. Nah, yang spesial ya di sini kita bisa mengkoneksikan smartphone kita ke head unit ya, dimana di sini sudah support Android Auto maupun Apple CarPlay. Nah, di sini kita akan coba. Jadi yang kita perlukan di sini adalah handphone berbasis Android untuk yang Android Auto. Lalu kita colokin aja ya kabel USB-nya yang original ke sebelah sini dan tinggal kita koneksikan ke handphone kita. Ya. Oke, jangan lupa juga untuk Android Auto-nya sendiri sudah harus terpasang ya atau terinstall di handphone kita. Seperti itu ya. Oke, nah di sini akan terdeteksi langsung Android Auto. Di sini kita bisa langsung klik saja si Android Auto-nya. Android Auto ya, di sini contohnya ada tampilan Maps ya. Jadi di mana kita di sini lagi berkendara nih, mau lihat harus lewat jalur mana. Nah, ini sudah bisa langsung aja disetting melalui Android Auto di handphone. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah duduk nih baris kedua dari New CR-V Turbo 15 Prestige. Oke, untuk duduk dengan tinggi saya sekitar 172 cm. Ini posisi duduk yang saya dapatkan seperti ini. Lalu kita bisa lihat juga di bagian depan saya ini ada seat back pocket. Lalu ada kisi AC untuk penumpang baris kedua. Dan yang penambahan terbaru lagi adalah di sini kita bisa lihat ada 2 soket untuk mengecas handphone. Ya, di sini juga sudah dilengkapi dengan seat belt. Lalu juga ada lampu. Dan di bagian belakang juga masih terdapat AC ya. Jadi untuk model 360 derajat seperti ini tentunya menyemburkan AC yang lebih dingin ke penumpang baris kedua dan baris ketiga. Dan di bagian samping juga kita bisa lihat ada airbag ya. Di sini ada airbag juga, di mana untuk CR-V ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Oke. Nah, ini untuk headrest sendiri juga sudah adjustable juga. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, nah sekarang kita sudah lihat untuk bagian ruang mesin dari New CR-V ini. Kita bisa lihat di bagian atas terdapat peredam, lalu juga untuk di bagian bawah ada ruang mesin. Ya, di sini untuk CR-V saat ini masih menggunakan mesin 1500 cc turbo DOHC 4 silinder ya. Di sini yang bisa menghasilkan tenaga 190 PS ya. Nah, ngomong-ngomong soal mesin ya, CR-V ini juga memiliki fitur baru ya, yaitu remote engine start, di mana di sini kita bisa nyalain mesin tanpa perlu masuk nih ke dalam mobilnya. Oke, kita cobain yuk fitur ini. Nah, sekarang kita cobain yuk fitur remote engine start dari New CR-V Turbo Prestige 15 ini. Nah, oke, di sini saya sudah megang remote-nya ya. Jadi yang perlu kita tekan hanyalah tombol lock-nya saja. Kita tekan. Nah, lanjut kita tekan tombol yang di bawahnya yang hold ini ya. Kita tahan sampai muncul. Nah, mobil akan langsung nyala sendiri ya. Ini mobil, jadi kalau misalnya kita gunakan fungsinya untuk memanaskan mesin mobil dan juga AC langsung nyala. Jadi ketika kita masuk mobil, itu langsung kabinnya sudah terasa dingin, seperti itu. Oke, ada lagi satu fitur rahasia lagi yang akan saya jelaskan terkait dengan New CR-V ini. Yaitu dimana untuk CR-V ini kita bisa langsung secara otomatis menurunkan semua kaca yang ada di mobil. Ya, jadi yang pertama kali perlu kita lakukan adalah kita tekan dulu tombol lock-nya ya, 2 kali. Lalu kita tekan tombol yang open-nya ya, 2 kali yang bawahnya. Dan ditahan. Ya, untuk kacanya semuanya akan langsung terbuka, begitupun juga dengan sunroof-nya ya. Jadi bagaimana kalau misalnya mau ditutup nih? Nah, kalau mau ditutup gampang sekali. Di sini kita tinggal keluarkan saja jack-nya ya, yang ada di remote. Lalu di sini kita masukkan ke lubang kuncinya dan kita putar 2 kali ke kanan ya. Dan kita tahan. Maka secara otomatis semua kacanya akan langsung tertutup.
Ya, oke, Honda Lovers. Nah, tadi kan sudah lihat ya, begitu banyak sekali fitur yang ditambahkan ke New CR-V ini. Nah, semoga nih dengan adanya berbagai macam fitur tadi bisa semakin meyakinkan ya kepada Honda Lovers untuk memilih mobil yang tepat untuk keluarga Anda. Kalau misalnya masih bingung, wah, warnanya mau apa ya? Nah, untuk CR-V ini tersedia 4 pilihan warna ya. Yang pertama adalah warna putih, white orchid, lalu juga ada warna lunar silver, ada modern steel metallic, dan juga warna crystal black pearl. Seperti itu. Jadi jangan lupa nih, kalau misalnya tertarik gitu ya, langsung aja nih hubungin ke dealer-dealer terdekat Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi Honda Lovers. Sampai jumpa. Dadah.